warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Putri Sumarni dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang strategi dan tindakan. Berikut adalah beberapa poin terkait strategi dan tindakan. Yang pertama yaitu 5 strategi generik Michael Porter. Yang kedua, sarana-sarana mencapai strategi. Yang ketiga, manajemen strategis di organisasi nirlaba dan organisasi perintah. Selanjutnya yaitu manajemen strategis di perusahaan kecil. Untuk pembahasan pertama yaitu 5 strategi generik Michael Porter. Dalam analisnya tentang strategi bersaing atau competitive strategi atau disebut juga Porter's Five Forecast, suatu perusahaan Michael Porter mengintrodusir 3 jenis strategis generik, yaitu keunggulan biaya, yang kedua pembedaan produk, dan yang ketiga yaitu fokus. Yang pertama yaitu kepemimpinan biaya atau cost leadership, yaitu menekankan pemproduksian produk-produk yang distandarisasi dengan biaya per unit yang sangat rendah untuk para konsumen yang peka terhadap harga. Untuk kepemimpinan biaya terdapat tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1, strategi biaya rendah atau low cost yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen dengan harga terendah yang tersedia di pasar. Untuk tipe 2, strategi nilai terbaik atau best value yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Sasaran atau target strategi tipe 1 maupun 2 yaitu pasar yang besar. Untuk yang kedua yaitu diferensiasi atau pembedaan. Untuk diferensiasi terdapat tipe 3 yaitu sebuah strategi yang bertujuan menghasilkan produk atau jasa yang dianggap unik di industri dan diarahkan kepada konsumen yang relatif peka terhadap harga. Dan yang ketiga yaitu fokus, yaitu memproduksi produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan sekelompok kecil konsumen. Untuk fokus terdapat tipe 4 dan tipe 5. Untuk tipe 4, strategi fokus biaya rendah atau low cost fokus yang menawarkan produk atau jasa kepada sekelompok kecil konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Untuk tipe 5, strategi fokus nilai terbaik atau best value fokus yang menawarkan produk atau jasa kepada sejumlah kecil konsumen dengan nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Untuk pembahasan yang kedua yaitu sarana-sarana mencapai strategi. Pembahasannya antara lain yang pertama usaha patungan atau kemitraan, yang kedua merger atau akuisisi, yang ketiga yaitu keuntungan-keuntungan pelaku utama, dan yang keempat yaitu pengalih kontrakan. Yang pertama yaitu usaha patungan atau kemitraan, biasa disebut joint venture, yaitu strategi populer yang dijalankan manakala 2 atau lebih perusahaan membentuk sebuah persekutuan atau perkongsian sementara untuk menindaklanjuti peluang tertentu. Jenis hubungan kerjasama yang lain meliputi kemitraan penelitian dan pengembangan, kesepakatan lintas distribusi, kesepakatan lintas lisensi, kesepakatan lintas manufaktur, dan konsorsium penawaran bersama. Yang kedua yaitu merger atau akuisisi. Merger terjadi manakala 2 organisasi yang berukuran kurang lebih sama bersatu untuk membangun satu unit usaha. Sedangkan akuisisi terjadi ketika sebuah organisasi yang besar membeli atau mengakuisisi suatu perusahaan yang lebih kecil atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu keuntungan-keuntungan pelaku utama. Keuntungan-keuntungan para pelaku utama mengacu pada manfaat yang mungkin diraih sebuah perusahaan dengan masuk ke pasar baru atau mengembangkan suatu produk atau jasa baru sebelum perusahaan pesaing melakukannya. Namun demikian, terdapat resiko yang terkait dengan menjadi pelaku pertama, seperti munculnya berbagai persoalan dan biaya yang tak terduga dan tak terantisipasi karena menjadi perusahaan pertama yang menjalankan bisnis pasar yang baru.
Yang keempat yaitu pengalih kontrakan. Alih kontrak proses bisnis atau business process outsourcing (BPO) adalah bisnis baru yang berkembang dengan pesat yang melibatkan suatu perusahaan untuk mengambil alih operasi-operasi fungsional seperti sumber daya manusia, sistem informasi, penggajian, akuntansi, layanan konsumen, dan bahkan pemasaran dari perusahaan lain. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih untuk mengalih kontrakkan berbagai operasi fungsionalnya, yaitu lebih murah, yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada bisnis intinya, dan alasan yang terakhir yaitu memampukan perusahaan untuk menyediakan layanan yang lebih baik. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu manajemen strategis di organisasi nirlaba dan organisasi pemerintahan. Banyak organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan dan korporasi swasta dalam hal inovasi, motivasi, produktivitas, dan manajemen strategis. Dibandingkan dengan perusahaan berorientasi laba, organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah mungkin sepenuhnya bergantung pada pendanaan dari luar. Terutama untuk organisasi semacam ini, manajemen strategis menyediakan sarana yang tepat untuk mengembangkan serta menjustifikasi permintaan bantuan finansial yang dibutuhkan lembaga pendidikan, organisasi kesehatan, dan badan departemen pemerintah. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu manajemen strategis di perusahaan kecil. Proses manajemen strategis sama pentingnya bagi perusahaan kecil. Sejak perencanaannya semua organisasi mempunyai strategi, meskipun mungkin hanya terkait dengan operasi dari hari ke hari. Bahkan bila dijadikan secara informal atau sendirian oleh pemilik atau pengusahanya, proses manajemen strategis dapat secara signifikan membantu pertumbuhan dan kesejahteraan perusahaan kecil. Manajemen strategis di perusahaan kecil lebih informal daripada perusahaan besar. Tetapi perusahaan-perusahaan kecil yang menjalankan manajemen strategis memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang tidak melakukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.